Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Liati. Saya berkuliah di Startup di Wacana Pontianak semester 1 Prodi Teologi. Nah, pada saat ini saya akan membahas satu topik, yaitu tentang integritas. Integritas berasal dari bahasa Latin, yaitu integer, yang mencakup aspek lahiriah, moral, etika, dan karakter yang mulia. Nah, berbicara tentang integritas, kita melihat orang-orang yang memiliki integritas. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2 yang mengatakan, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam." Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki integritas, kita harus hidup takut akan Tuhan, tidak berkumpul dengan orang-orang yang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dalam Amsal pasal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, jelas sekali bahwa kalau kita takut akan Tuhan, dikatakan permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 6, "Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam." Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kita sebagai orang Kristen merenungkan firman Tuhan secara intensif, berjalan di jalan yang benar, dan menjauhkan diri dari kejahatan. Tuhan akan melindungi orang-orang yang berjalan dalam integritas. Dalam Amsal pasal 2 ayat 7, Ia menyediakan pertolongan kepada orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Kita yang berintegritas akan dituntun. Dalam Amsal pasal 11 ayat 3, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat akan dirusak oleh kecurangannya. Nah, makna integritas bagi kita ada 6. Yang pertama, integritas berarti komitmen. Komitmen adalah suatu janji pada diri sendiri ataupun kepada orang lain yang tercermin dari tindakan-tindakan seseorang yang dapat menepati janji dan mempertahankan janji itu sampai akhir. Nah, itu dikatakan orang yang berkomitmen. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab. Orang yang berani mengambil risiko dan melakukan kewajiban dengan kemampuan yang terbaik. Nah, yang ketiga, dapat dipercaya, jujur, dan setia. Kehidupan kita dapat dipercaya apabila perkataan sejalan dengan perbuatan. Nah, jika kita hidup jujur, maka Tuhan akan menyediakan pertolongan kepada kita seperti dalam Amsal pasal 2 ayat 7 tadi. Yang keempat, konsisten. Konsisten adalah orang yang tegas pada keputusan dan pendiriannya tidak goyah. Kemudian yang kelima, menguasai dan mendisiplin diri. Disiplin berarti melakukan yang seharusnya dilakukan, mencerminkan sikap pengendalian diri. Kemudian yang keenam, berkualitas. Jika kita berkualitas, maka hidup kita tidak akan diremehkan. Nah, dalam Alkitab banyak contoh-contoh orang yang memiliki integritas, seperti Yesus, Ayub, Nuh, Yusuf, Daud, dan Samuel. Nah, jadilah orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang hidup jujur,
bertanggung jawab, berkualitas, dapat dipercaya. Sekian dan terima kasih.